Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradila, NIM 2019-12001, kelas 4B, Pengauditan 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran kode etik kasus Enron dan KAP Anderson. Melalui sumber artikel dari jordiayal.wordpress.com yang berjudul Kasus Pelanggaran Kode Etik Kasus Enron dan KAP Anderson. Kasus Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internod atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Adapun tokoh penting yang terdapat di dalam perusahaan yaitu pendiri Enron, Kenneth Lay, CEO dan CRO sementara Stephen F. Cooper, Ketua John G. Ray III, dan Wakil Komisaris Clifford Baxter. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat, dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Selanjutnya, KAP Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1913. Kantor akuntan publik ini termasuk ke dalam The Big Four, yang lalu pecah menjadi The Big Five. Sejak pemisahan bisnis jasa atestasi atau fungsi akuntansi dan konsultasi, Arthur Andersen 1999. Kerjasama antara KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen, perusahaan akuntannya mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Kerjasama yang dilakukan yaitu dimulai dari Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktik akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Pada tanggal 28 Februari tahun 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Selanjutnya, pemerintah Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Dan pada tanggal 14 Maret tahun 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses pengadilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Dan pada tanggal 15 Juni tahun 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses pengadilan tersebut.
Jadi, inti dari permasalahan kasus Enron dan KAP Anderson yaitu, menurut teori fraud ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya. Perilaku yang tidak etis tersebut yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik atau public trust. Selain itu, praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur, serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunannya dalam saham perusahaan serta investasi di pasar modal pada umumnya, atau yang biasa dikenal dengan social impact. Pihak agen dalam hal ini, manajemen Enron, telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya, sehingga melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu, apa yang dituai Enron dan KAP Anderson dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis? Yaitu hutang dan sebuah kehancuran yang menyiksakan penderitaan bagi banyak pihak, di samping proses peradilan dan tuntutan hukum itu sendiri. Jadi, kesimpulannya dari kasus tersebut, Enron dan KAP Arthur Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman melakukan tugasnya, dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron. Arthur Anderson merupakan satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan melakukan manipulasi-manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Anderson yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesionalnya sebagai seorang akuntan. Arthur Anderson telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas membuktikan bahwa Arthur Anderson tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya dilakukan sebagai seorang akuntan. Nah, dari kasus ini, Enron dan KAP Arthur Anderson telah melanggar kode etik dan ingkar dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya tersebut, dan bukan malah untuk dilanggar. Karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya telah menuai kehancuran, di mana Enron telah bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar. Sedangkan KAP Arthur Anderson sendiri kehilangan keindependensiasinya dan kepercayaan diri dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Dan dapat juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Anderson, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Di mana pentingnya peran profesi akuntan, khususnya akuntan publik di pasar modal guna untuk melindungi kepentingan publik. Tantangan akuntan publik yakni menjaga kualitas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Sekian pemaparan dari saya mengenai kasus pelanggaran kode etik, kasus Enron dan KAP Anderson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.